warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 93 ingin menjelaskan mengenai bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Isi persatuan dan kesatuan. Persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang mendalam karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya membangun nasional. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional, seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Contoh perilaku persatuan dan kebangsaan. Kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat terwujud jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di hati rakyat Indonesia. Apabila persatuan dan kesatuan tidak ada, maka konflik di masyarakat pun akan terus ada. Seperti di masa pandemi saat ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam kondisi pandemi seperti ini, persatuan dan kesatuan dapat menciptakan dukungan sosial antar warga negara tanpa melihat perbedaan yang ada. Dukungan sosial yang baik, maka akan tercipta lingkungan yang baik pula. Pandemi ini menimbulkan suasana yang beragam, banyak yang merasa stres dan keadaan emosi yang tidak stabil. Maka persatuan dan kesatuan warga negara sangat perlu untuk tercipta. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada negara lain. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang kita jalankan tanpa harus merugikan orang lain. Contoh penerapan kebebasan yang bertanggung jawab di kalangan kita ini adalah kita dibebaskan untuk menggunakan handphone sebaik-baiknya, misalnya untuk pembelajaran, mencari informasi, dan lain-lain. Kita bebas menggunakan handphone dimanapun dan kapanpun, tapi kita juga harus ingat tanggung jawab kita untuk menggunakan handphone untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang kurang baik. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ialah cara pandang dan cara sikap tentang diri sendiri dan lingkungan yang masih menjadi satu kesatuan ideologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Manusia akan merasa satu nasib, sepenuhnya sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam
C. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. A. Suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak dibebankan menanggung biaya perkawinan. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan menanggung biaya perkawinan. C. Agama. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya, yang pertama ada terciptanya integritas nasional, yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya, yang pertama terjadinya konflik dalam masyarakat, yang kedua munculnya sikap primordialisme, yang ketiga munculnya sikap etnosentrisme, yang keempat fanatisme yang berlebihan. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai macam masalah di dalam masyarakat. Dan salah satu karakteristik keberagaman adalah dengan adanya perbedaan. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Contoh konflik politik adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Sementara itu, konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. 1. Konflik antar suku. Pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. 2. Konflik antar agama. Pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras. Pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Konflik antar golongan. Pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat.
Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa diri paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2. Stereotip. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, namun kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali dengan rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Menyelesaikan masalah tidak hanya dengan satu cara, namun perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan lain sebagainya. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran fasilitas umum, rumah pribadi, serta korban jiwa dalam masyarakat sering terjadi akibat konflik. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Yang ada seperti inilah kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. 4. Perubahan kepribadian, misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Secara preventif, artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, dan kerjasama. Sementara itu, contoh dari langkah kuratif yang dilakukan di era pandemi ini berlaku untuk orang yang sudah terinfeksi virus maupun yang belum. Untuk orang yang sudah dinyatakan positif COVID, dilakukan pengobatan dan isolasi agar pasien tersebut tidak semakin memburuk keadaannya atau bahkan kemungkinan terburuknya sampai merenggut nyawa. Oleh karena itu, di setiap rumah sakit diharuskan ada beberapa ruang isolasi untuk para pasien. Dan untuk orang yang belum terinfeksi virus, langkah kuratif ini dilakukan dengan memakai masker dan menjaga jarak di kerumunan atau menerapkan social distancing. Sikap menghormati dan menghargai keanekaragaman dapat diterapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan berbagai macam contoh yang lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video kami.